Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bisa langsung dimulai. Insyaallah. Baik. Baik. Kita mulai. Namzat, bisa Zat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari, yang beliau wafat pada tahun 329 Hijriah. Dan pertemuan ini merupakan pertemuan yang kedua, yaitu pada malam Jumat, malam ke-6 bulan Zulqa'dah 1444 Hijriah. Kajian ini yang diperuntukkan untuk ikhwah Salafiyin yang ada di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga di malam hari ini kita bisa dalam keadaan sehat walafiat menghadiri, mendengar dan mengikuti kajian ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, yang pada pertemuan pertama pekan yang lalu kita telah menyampaikan muqaddimah tentang biografi singkat penulis, yaitu Al-Imam Al-Barbahari, serta mengenal kitab ini, kitab Syarhus Sunnah yang beliau tulis, termasuk kenapa kitab ini ditulis. Di dalam syarahnya Al-Imam Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di awal syarah kitab ini beliau memberikan satu catatan penting juga berkaitan dengan kedudukan kitab ini serta pentingnya pembahasan masalah akidah, yaitu berkaitan dengan apa yang diistilahkan mempersatukan umat atau menuju persatuan umat. Bagaimana agar umat ini bersatu? Maka Syekh Shalih Al-Fauzan mengingatkan kepada kita bahwa banyak pihak yang tidak setuju adanya pembahasan-pembahasan tentang akidah, termasuk pembahasan tentang tauhid dan syirik, karena mereka menilai bahwa kalau ini dibahas itu akan memecah belah umat, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran di antara umat. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, sungguh ini merupakan cara berpikir terbalik, ya, yang sebenarnya tujuan utamanya adalah menjauhkan umat dari akidahnya atau membuat mereka ragu terhadap akidahnya, sehingga dengan itu justru mudah untuk memecah belah dan mencerai-beraikan barisan kaum muslimin. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, beliau menegaskan bahwa justru kaum muslimin, al-muslimun la yatawahhaduna illa ala aqidatin sahihah. Justru kaum muslimin itu tidak akan bisa bersatu kecuali di atas akidah yang sahihah. Ya, akidah sahihah inilah yang telah mempersatukan para sahabat. Tatkala dulu mereka sebelum kedatangan Islam, sebelum mereka berpegang dengan akidah sahihah ini, mereka bercerai-berai. Allah Ta'ala mengingatkan nikmat besar ini, nikmat persatuan. Kenapa mereka bersatu? Karena mereka dipersatukan dengan akidah ini. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dulu kalian merupakan saling bermusuhan, maka Allah persatukan di antara hati kalian.
Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah itu sebagai orang yang bersaudara. Saling bersaudara. Yakni apa yang mempersatukan mereka? Ya. Sehingga mereka selamat dari perpecahan, dari perselisihan. Tidak lain yang mempersatukan mereka adalah akidah sahihah. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga tidak ada yang bisa menyatukan umat kecuali al-aqidah as-sahihah. Ya, dan umat ini tidak akan menang, tidak akan jaya kecuali apabila mereka bersatu di atas akidah sahihah ini. Ya. Maka apabila mereka yang dikatakan sebagai orang-orang dai yang menyeru atau berdakwah di tengah-tengah umat ini, atau pihak yang menisbahkan diri kepada ilmu sehingga dianggap sebagai alim, sebagai ulama, kalau mereka memang menginginkan persatuan kaum muslimin, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau tegaskan ini, dan ini sebenarnya juga pernyataan para ulama Ahlus Sunnah, beliau katakan fa'alaihim ayyusahhihul aqidah awalan. Apabila mereka ingin mewujudkan persatuan kaum muslimin, maka pertama kali yang harus mereka lakukan adalah meluruskan akidah umat. Akidah yang para rasul, sejak rasul pertama hingga rasul yang terakhir, sangat mementingkannya. Dan dakwah mereka dimulai dari akidah ini. Maka apabila mereka ingin menyatukan umat, ingin agar umat ini menang dan berjaya, awali dari memperbaiki akidah umat. Luruskan akidahnya. Ya, persatukan umat di atas akidah ini. Ini kalau mereka jujur ya, dalam dakwahnya. Ya, ingin mewujudkan persatuan umat. Karena memang tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa menyatukan kaum muslimin. Ya, kalau tidak di atas akidah yang sahihah. Inilah yang Allah katakan. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Ma allafta baina qulubihim. Walakinnallaha allafa bainahum. Innahu azizun hakim. Dialah Allah Ta'ala yang ayyadaka, yang mendukungmu, menguatkanmu, binasrihi, dengan pertolongan darinya. Ya. Wabil mu'minin, dan dengan keberadaan kaum mukminin. Ya. Ayyadaka, yang menguatkanmu, wahai Rasul. Dan dialah Allah Ta'ala wa allafa baina qulubihim, Allah yang menyatukan hati mereka, para sahabat, kaum mukminin. Allah yang menyatukannya. Dengan apa? Akidah. Dengan iman. Dengan kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Allah yang menyatukan mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau seandainya engkau, wahai Rasul, membelanjakan ya, semua harta yang ada di muka bumi. Jami'an, semuanya. Niscaya ma'allafta baina qulubihim. Niscaya engkau tidak akan bisa menyatukan, mempertautkan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum. Namun Allah lah yang bisa menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim. Nah, maka sungguh tidak ada yang bisa menyatukan umat manusia, mempersatukan kaum muslimin kecuali al-aqidah as-sahihah, yang mana al-aqidah as-sahihah inilah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus ya, sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, seorang rasul pun, kecuali pasti kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak diibadai kecuali aku, fa'budun. Ini setiap rasul ya, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diutus seorang rasul kecuali Allah perintahkan membawa perintah ini, yaitu la ilaha illallah ya, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Maka ibadailah Allah Subhanahu wa taala. Inilah, di atas akidah inilah umat bersatu. Allah Ta'ala katakan,
Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sungguhnya ya, agama ini adalah agama yang satu, umat ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan akulah Rabb kalian, fattaqun. Satu. Ya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Di ayat yang lainnya, sesungguhnya agama ini adalah agama yang satu dan akulah Rabb kalian fa'budun. Sehingga tidak ada yang bisa mempersatukan umat, tidak ada yang bisa mempersatukan kaum muslimin kecuali peribadatan kepada Allah satu-satunya. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Kalau seandainya permasalahan ini atau persatuan namun di atas asal bersatu saja, itu satu yang dimaukan, niscaya Rasul ya kala dimintai atau menjelang perang Hunain, sebagian sahabat yang baru saja masuk Islam melihat ya sebagian kaum musyrikin supaya senjata-senjatanya barokah, katanya mereka menggantungkan di sebuah pohon yang disebut sebagai Dzatu Anwat. Kalau seandainya membicarakan akidah itu, ya, memperingatkan dari kesyirikan itu bisa mencerai-beraikan umat, ya, maka niscaya Nabi nggak akan berbicara. Karena saat itu sangat butuh umat bersatu melawan orang-orang kafir saat-saat genting, ya, di saat mau menghadapi atau menuju medan tempur. Nggak boleh tentaranya berselisih, berpecah, tengkar. Nggak boleh, harus satu, sama-sama menghadapi lawan. Namun justru ya persatuan itu harus tegak di atas tauhid. Ya, justru para mujahidin ya harus berada di atas akidah tauhid, tidak boleh tercemar oleh kesyirikan. Inilah justru kejayaan umat. Ya, inilah yang bisa mendatangkan kemenangan umat dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Maka Nabi bicara, mengingatkan, mengingkari permintaan mereka. Ya. Maka Nabi tidak membiarkan para sahabat atau tidak tidak memenuhi permintaan sahabat itu yang merupakan permintaan perbuatan kesyirikan. Meminta sesuatu yang itu merupakan perbuatan kesyirikan, maka Nabi tidak membiarkan, dicegah oleh Rasul alaihi salatu wasallam, diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kaum muslimin tidak boleh bersatu kalau di atas kesyirikan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, memang ada perbedaan ya, perselisihan dalam hal fikih, dalam permasalahan ijtihadiyah, yang itu boleh karena memang adillah memang mendukung untuk hal itu, bisa memungkinkan terjadi perbedaan pandang, perbedaan pendapat, perbedaan dalam memahaminya. Ya. Perbedaan dalam masalah ijtihadiyah, dalam masalah al-ahkam al-fiqhiyah, maka itu tidak menimbulkan perpecahan. Ya, dan itu terjadi bahkan di zaman Rasul alaihi salatu wasallam terjadi. Ya. Demikian pula dengan umat ini ada, karenanya umat ini ada ya, ada mazhab Hambali, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, yang itu tidak menimbulkan atau tidak menyebabkan perpecahan. Ya. Dan tidak boleh perbedaan mazhab seperti ini dijadikan dasar untuk berpecah. Nah, dijadikan dasar untuk berselisih, tidak boleh. Ya. Tapi apa? Kaum muslimin berbeda-beda, memiliki perbedaan pendapat dalam hal fikih, namun tidak menimbulkan perpecahan. Ya, tidak boleh. Dan kaum muslimin bersatu di atas akidah sahihah, akidah yang sama. Ya, akidah yang sama. Sehingga perbedaan fikih tidak boleh menimbulkan perpecahan. Ya. Ada orang yang menisbahkan diri kepada satu madhab. Kami Syafi'i. Hanya ngikuti dalam hal madhab saja. Dalam hal fikih saja. Namun akidahnya berbeda dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Maka ini sebenarnya bukan seorang yang mengikuti Imam Syafi'i pada hakikatnya. Ya. Karena para imam tersebut, para imam, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, tidak membolehkan
terjadinya perbedaan perpecahan dalam hal akidah. Nah, ya. Dan mereka boleh mengikuti pendapatnya dalam hal fikih, namun harus ditegakkan di atas dalil, tidak boleh di atas ikut-ikutan. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, inilah yang dipikirkan oleh para ulama kaum muslimin. Ya, tatkala muncul orang-orang yang menyampingkan pembahasan akidah. Ya. Membiarkan atau tidak memunculkan atau melupakan, dan umat dibiarkan menyimpang akidahnya. Ya. Umat dibiarkan terjatuh dalam kesyirikan bahkan kekufuran. Ya, dengan alasan ingin menyatukan umat, maka ini suatu yang tercela, ini suatu yang batil. Para ulama tampil untuk meluruskan akidah ini. Justru inilah yang bisa menyatukan umat. Maka mereka menulis kitab-kitab ini. Ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya, tidak diam, tidak kosong. Tidak mengatakan, sudah, kitab-kitab yang lalu sudah ada. Lah, masing-masing. Naam. Para ulama yang akhir merujuk kepada ulama terdahulu, para salafus saleh. Namun masing-masing juga di setiap masanya meluruskan akidah. Sehingga taklif tentang akidah, tentang bahaya kesyirikan, taklif tentang tauhid, memurnikan tauhid, itu dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa. Dari setiap zaman ke zaman. Ya, sehingga kehadiran kitab-kitab ini benar-benar merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga agama ini terjaga kemurniannya. Agama ini terlindungi dari hal-hal yang menyimpang, sehingga umat ini pun tetap berada di atas al-aqidah as-sahihah, di atas tauhid, ya, di atas bimbingan as-salafus saleh, berjalan di atas as-siratal mustaqim, ya, sehingga kehadiran kitab-kitab ini walillahil hamd merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jal dan hujjah, ya, dari Allah Ta'ala bagi barang siapa yang menentangnya. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita masuk dalam pembahasan kitab ini. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrah wa yaskhab. Ini merupakan khutbah kitab, pembukaan kitab ini. Maka Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengawali pembahasannya dengan, atau mengawali kitab ini dengan ucapan Alhamdulillah. Ya, dan ini merupakan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yaitu Nabi alaihi salatu wassalam membuka khutbah-khutbah beliau, tulisan-tulisan beliau dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ini merupakan juga diikuti, diamalkan oleh para ulama kita, oleh para salafus saleh, memulainya dengan Alhamdulillah. Nah, dan juga dimulai kitab-kitab para ulama itu juga dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena yang demikian juga warid ketentuan syariatnya. Mushaf kita dimulai dengan basmalah. Ya, demikian pula surat-surat Nabi kepada para raja, yang itu merupakan surat dakwah. Ya, surat beliau tulis menerangkan Islam, menerangkan akidah, menerangkan tauhid. Beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sehingga dalam hal ini boleh diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, juga boleh dengan dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dimulai dengan basmalah atau dimulai dengan hamdalah. Apabila dipadukan keduanya, maka itu lebih sempurna. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Makna alhamdu itu adalah zikru mahasinil mahmud hubban wa ta'ziman. Menyebutkan kebaikan-kebaikan pihak yang dipuji dengan atas dasar cinta dan pengagungan. Ya. Ya, kita ketika mengucapkan
pujian apabila itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disertai dengan hubban wa ta'ziman. Itulah al-hamd. Ya. Dan mesti harus disertai dengan apa? Hubban wa ta'ziman. Jika tidak disertai dengan hubban wa ta'ziman, maka itu bukan hamd, tapi dikatakan madah. Ya. Karena seorang bisa saja memuji, namun enggak cinta sebenarnya. Tidak cinta kepada pihak yang dia puji. Ini madah. Atau dia memujinya namun tidak ada pengagungan terhadap yang dia puji. Maka ini demikian pula tidak dikatakan hamd, tapi dikatakan madah. Ya. Dan alhamdu itu pujian yang bersifat mutlak, sempurna, maka itu hanyalah ditujukan kepada atau hanya merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdu al-mutlak al-kamilus syamil itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alhamdu, ya, al-alif wal lam pada kata alhamdu itu diistilahkan dengan al-alif wal lam al-istighraqiyah. Ya, al-alif wal lam al-istighraqiyah. Yang itu hanya, yang berarti apa? Seluruh jenis hamd hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh alhamdu yang bersifat mutlak, sempurna dan menyeluruh ini ditujukan untuk selain Allah. Tidak boleh untuk selain Allah. Dan Allah Ta'ala terpuji, ya, karena memang Allah terpuji li dzatih. Ya, Allah terpuji karena zatnya. Allah terpuji karena asma'ihi wa sifatih. Dan Allah juga terpuji karena segala perbuatannya, ya, yang sempurna. Dan Allah juga terpuji karena berbagai nikmatnya, ya, yang sangat sempurna, yang tiada hingga. Ya. Karenanya Allah Ta'ala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah juga mengatakan alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Ini beberapa contoh pujian, ya, alhamd di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Yang itu dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan Allah, dikaitkan dengan sifat-sifat Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala. Ya, alhamdu kita artikan dengan segala puji, karena memang alif wal lam itu adalah lil istighraqiyah, yang berarti apa? Menunjukkan seluruh, ya, menunjukkan pada makna seluruh, semua. Ya, maka kita katakan dalam terjemahannya alhamdu segala puji, ya, lillah hanya milik Allah Ta'ala. Yani pujian yang bersifat apa? Mutlak al-kamilus syamil. Segala puji milik Allah, hanya milik Allah Ta'ala, yang dia telah menciptakan langit dan bumi, dan dia menjadikan kegelapan dan cahaya. Ini salah satu perbuatan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Fatir, salah satu nama Allah Ta'ala. Fatiris samawati wal ard. Ya. Dikaitkan dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kita boleh mengatakan alhamdulillah dengan makna tadi, al-mutlaqul kamilus syamil. Tidak boleh kita alhamdu li fulan dari kalangan makhluk. Ya. Boleh kita katakan alhamdu li fulan, tapi terbatas. Ala kada. Ya. Dan boleh kita katakan ashkur fulanan. Ya. Karena syukur berbeda dengan alhamd. Ya. Syukur berbeda dengan alhamd. Alhamdu itu bisa untuk sesuatu yang nikmat, bisa pula untuk yang selain nikmat. Adapun syukur tidaklah diucapkan kecuali yang bersifat nikmat saja. Ya, maknanya kita katakan alhamdulillah. Ya, tapi ketika kita mengalami sedih atau sakit, tetap kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Tapi kalau syukur itu katanya dengan nikmat. Namun syukur itu berkaitan dengan kalbu,
berkaitan dengan lisan dan anggota badan. Adapun alhamdu itu hanya kaitannya dengan lisan saja. Diucapkan oleh lisan. Baik, itu sedikit menyinggung perbedaan antara alhamdu dengan syukur. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Sini penulis mengajak kita memuji Allah Ta'ala atas salah satu nikmatnya, yaitu hadana, alladzi hadana lil Islam. Yang telah memberikan hidayah kepada kita kepada Islam. Naam, karena memang Islam merupakan nikmat terbesar. Ya, sehingga kita pantas memuji Allah Ta'ala atas nikmat yang terbesar ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya. Dan aku cukupkan atas kalian nikmatku. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sehingga dengan Islam ini tammatin ni'mah. Terwujudlah dengan sempurna nikmat ini. Ya, itu dengan al-Islam. Ketika Allah karuniakan Islam, tammatin ni'mah. Terwujud sempurna ya, nikmat atas kaum muslimin. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kita, qul bifadlillahi wa birahmatih wa bidzalika falyafrahu. Katakan bifadlillah wa birahmatih, dengan fadl dari Allah dan rahmatnya. Dan karena itulah, dengan itulah hendaklah mereka bergembira. Allah perintahkan kita untuk bergembira. Dengan apa? Bifadlillah, dan dengan rahmatnya. Apa itu fadlullah? Ditafsirkan oleh para ulama, fadlullah ay al-Islam. Apa itu ar-rahmah ay al-Quran. Sehingga kita diperintah untuk falyafrahu bil Islam wa bil Quran. Ya, kita diperintah untuk bergembira dengan Islam dan dengan Al-Quran. Ya. Maka di sini pada ucapan alhamdulillahilladzi hadana lil Islam, ini pengakuan darimu bahwa ketika Allah berikan hidayah, ya, Allah berikan hidayah kepadamu sehingga kamu mendapatkan hidayah Islam, ini merupakan berarti engkau mengakui bahwa itu semata-mata karunia dari Allah Ta'ala. Hidayah Islam yang kamu peroleh itu semata-mata karunia dari Allah Ta'ala. Ya. Ketika Allah bimbing, Allah tunjukkan kepadamu Islam. Dan Allah kokohkan kamu di atas Islam. Ini fadl minallahi ta'ala. Bukan karena kekuatan dan kemampuanmu. Bukan karena daya upayamu. La bihaulik wala biquwatik. Tapi hada fadl minallahi ta'ala. Mahdu fadlillah. Murni merupakan fadl. Karunia. Dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, ya. Semata-mata ini taufik dari Allah Ta'ala. Dialah yang telah memberimu hidayah. Sehingga ini kalimat ini pengakuan bahwa inilah nikmat dari Allah, semata-mata fadl minallah. Ya. Dan pengakuan ini juga kelak akan diucapkan oleh ahlul jannah. Ya. Ketika mereka masuk surga, ya, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang telah hadana, memberikan hidayah kepada kami. Lihada, kepada ini, kepada al-haq, nah, kepada Islam, kepada iman. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah kami dulu itu mendapatkan hidayah laula an hadanallah, kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Ya, yang mengakui mereka bahwasanya ini hadana, ini dari Allah Ta'ala. Ya, dan dulu kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan pelajaran penting bagi kita untuk mengingat, ya, muallif mengajak kita untuk mengingat nikmat besar ini dan memuji Allah atas nikmat besar ini, serta menyadari bahwa hidayah ini semata-mata nikmat darinya
Hidayah ini semata-mata karunia darinya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena daya upaya kita, bukan pula karena kepandaian kita. Maka dengan ini akan menimbulkan apa? Syukur. Dengan ini kita akan memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini. Ya. Wa manna alaina bihi. Dan Allah Ta'ala telah memberikan nikmat atas kita dengan Islam ini. Bihi, bil Islam. Sehingga Islam minnatun. Karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga merupakan murni karunianya. Murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dialah yang yatafaddalu ala ibadihi bil Islam. Wabil ni'am. Wabil afiyah. Wabil arzaq. Ya. Nggak ada siapapun yang mengharuskan kepada Allah. Allah harus memberikan ini kepada hambanya. Tidak ada. Namun Allah lah yang memberikannya. Ya. Allah lah yang yatafaddal. Ya. Memberikan keutamaan tersebut kepada hamba-hambanya. Berupa nikmat-nikmat ini. Islam. Ya. Wal afiyah wal arzaq dan sebagainya. Taib. Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam wa manna alaina bihi. Wa akhrajana fi khairi ummatin. Dan yang telah melahirkan kita di umat yang terbaik. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Sehingga kuntum kalian. Ini khitab kepada kaum muslimin. Ya. Kalian ini, yakni kaum muslimin, ya, kuntum khaira ummatin. Dan kaum muslimin yang terdepan, yang terbaik, paling utama adalah para sahabat. Sehingga para sahabat adalah yang paling utama masuk dalam ayat ini. Kuntum, kalian wahai kaum muslimin. Yang terdepannya siapa? Para sahabat. Ya. Adalah khairi ummah, yakni umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Ukhrijat linnas. Perhatikan. Dilahirkan untuk umat manusia. Sehingga kebaikan umat ini tidak terbatas pada umat ini saja. Namun ya juga mengenai seluruh umat manusia. Ya. Baik dalam hal kebaikan itu dalam hal dakwah, jihad, ta'lim, wal irsyad. Ya. Sehingga umat ini tidak hanya mengerti kebaikan atau iman, dakwah, jihad terbatas pada dirinya sendiri. Namun dia dan tidak hanya mengamalkan pada dirinya sendiri. Namun dia juga peduli kepada umat manusia. Sehingga mereka tegak tampil menyebarkan dakwah, menyebarkan ilmu, menebarkan kebaikan, mengajak ke jalan Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sehingga benar-benar menjadi apa yang diistilahkan sebagai adwan amilan fi mujtama'il muslimin. Dia menjadi anggota masyarakat yang proaktif di tengah masyarakat kaum muslimin, di tengah umat manusia. Gak hanya dirinya saja tahu kebenaran, tahu kebaikan, dia amalkan, begitu saja. Lah, bagus, dia harus tahu, dia harus belajar, dia harus berilmu. Kemudian dia harus beramal. Lalu harus perhatian pada orang lain. Tidak hanya membatasi pada dirinya sendiri. Tidak dibiarkan orang lain. Ya, namun dia berperan aktif untuk mengajari mereka. Untuk menyampaikan, menebarkan ilmu, dakwah, kebaikan ini ke tengah-tengah umat manusia. Sehingga ukhrijat linnas, maknanya adalah tidaklah mereka dilahirkan untuk diri mereka sendiri. Namun akhrajahumullahu linnas. Allah lahirkan mereka, Allah keluarkan mereka untuk umat manusia. Tidak hanya untuk mereka saja, diri mereka sendiri saja, tapi untuk kebaikan ini untuk umat manusia. Maka kita diajak juga diingatkan oleh muallif untuk mensyukuri nikmat ini. Karena kita dilahirkan di tengah-tengah khairi ummah. Ya, kita lahir di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kaum muslimin adalah khairu ummah. Ya.
Maka milikilah sifat-sifat khairu ummah. Ya. Milikilah sifat-sifat khairu ummah. Yaitu apa? Di antara sifat-sifat khairu ummah, berperan aktif di tengah-tengah masyarakat. Ya. Menebarkan dakwah, menebarkan ilmu, menebarkan iman, taqwa, menebarkan amal di tengah-tengah umat. Nah, sifat inilah yang Allah singgung ketika menyifati khairu ummah ini tadi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Apa sifat-sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan juga apa? Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Sifat pertama yang disinggung apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ini menunjukkan dia memang membawa kebaikan di tengah-tengah umat. Karena umat akan bisa menjadi baik kalau tegak di situ apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Tidaklah ada di tengah-tengah kalian sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka itulah orang atau umat yang sukses. Supaya jadi sukses harus tegak amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh ya kemungkaran terjadi tanpa diingkari. Karena akan kemungkaran akan terus melebar. Lah, ingkari kemungkaran itu supaya berhenti, supaya habis, supaya sirna, supaya mati kemungkaran itu. Dan ajak kepada yang ma'ruf. Jangan dibiarkan malas umat ini. Ajak kepada yang ma'ruf. Ya. Punya potensi, punya kekuatan, arahkan, jalurkan kepada yang ma'ruf. Ya. Maka umat ini akan sukses, umat ini akan menang, umat ini akan jaya. Demikian Anda sebagai bentuk syukur Anda yang Allah lahirkan di tengah umat terbaik ini, milikilah sifat-sifat itu. Ya, milikilah sifat-sifat tersebut. Allah Ta'ala mengatakan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, kaum mukminin itu satu sama lain adalah sebagai penolong, satu sama lain sebagai pembela, satu sama lain saling mencintai. Ya. Apa sifat-sifat mereka? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menegakkan amar ma'ruf, nahi munkar. Ya, ini al-wala, loyalitas ya antara kaum muslimin. Bagaimana loyalitas, saling mencintai, saling menguatkan, saling mendukung, saling membela, saling menolong itu akan terwujud dengan adanya sifat-sifat ini. Yang pertama apa? Amar ma'ruf, nahi munkar. Fanas'aluhu taufiqa lima yuhibbu wa yarda. Maka kita memohon kepadanya at-taufiq. Ya, kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya. Maka di sini terdapat doa untuk kita memohon kepada Allah taufik. Agar Allah berikan taufik kepada kita, kepada sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Demikianlah seseorang meminta kepada Allah taufik, meminta kepada Allah sabat. Ya. Karena memang seorang itu telah mengenal al-haq, ya, mengamalkannya, meyakininya. Namun dia tidak bisa dan tidak boleh merasa aman dari penyimpangan. Ya, merasa aman dari fitnah. Ya. Bisa jadi dia akan fitnah itu menimpa dirinya. Ya. Sehingga dia bisa terpelanting, terpeleset, tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah taufik wa sabat. Ya. Kita mohon sebagaimana doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Karena memang seorang itu bisa. Siapapun dia enggak ada yang aman dari fitnah. Seorang yang bertauhid, kokoh tauhidnya, belajar, ngerti dalil, sudah belajar kitab tauhid, belajar kitab-kitab akidah. Namun jangan merasa aman dari bahaya fitnah. Ya. Apabila
Imamul Hunafa, ya, Abul Anbiya, ya, itu saja tidak merasa aman. Siapa beliau? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tidak merasa aman dari terjatuh pada kesyirikan. Padahal beliau seorang nabi yang Allah jaga. Nah, namun beliau tidak merasa aman sehingga mohon kepada Allah Ta'ala. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku ya Allah dan anak keturunanku dari mengibadahi berhala-berhala. Ya, sepintas lalu gak mungkin. Ya, Nabi Ibrahim menyembah berhala. Beliau yang memerangi berhala kok. Apalagi beliau seorang nabi, seorang rasul. Ya, gak mungkin. Demikian beliau tidak merasa aman. Dia mohon dilindungi, mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Nah, apabila Nabi Ibrahim saja ya, tidak merasa aman dari fitnah, terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh kepada peribadatan kepada asnam. Nah, bagaimana dengan kita yang jauh tingkat dan derajat keimanan dan ketakwaannya dibandingkan beliau, bahkan tidak boleh dibandingkan. Ya. Maka siapa yang bisa merasa aman setelah Nabi Ibrahim? Tidak ada. Wajunubni wa baniya na'budal asnam. Kemudian beliau mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabb, ya Rabbi, sesungguhnya kesyirikan berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari umat manusia. Maka ini pelajaran penting bagi kita semua ya akhwah, untuk kita tidak merasa aman. Ya. Termasuk dalam salafiyah ini, kita yang mungkin sudah lama belajar, lama taklim, itu bukan berarti kemudian jaminan bagi dia aman dari fitnah. Lah, bisa seseorang terjatuh dalam fitnah. Maka tak henti-hentinya kita mohon pertolongan, mohon taufik kepada Allah, memohon sabat. Ya, memohon ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, betul. Belajar ilmu itu sebab, di antara sebab terjaga, terlindungi dari fitnah. Namun demikian, doa pun termasuk sebab. Ya, doa juga termasuk sebab untuk kita selamat dari fitnah. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memohon as-sabat, memohon husnul khatimah. Terus kita senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala. Kita khawatir dari su'ul khatimah. Kita takut dari fitnah. Ya, kita takut dari menyimpang dan kesesatan. Kita takut dari doa tisu. Makanya kita mengatakan, wal hifdha mimma yakrah wa yaskhat. Dan kita pun mohon kepada Allah penjagaan dari segala sesuatu yang Allah benci dan Allah murkai. Sehingga Allah tunjukkan kita kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, ya, berupa amal, ucapan, keyakinan, dan Allah jauhkan kita dari segala hal yang membuat Allah murka. Ya, baik itu berupa ucapan, berupa amalan, berupa keyakinan. Ya, kita mohon pada Allah Ta'ala, Allah jaga, Allah jauhkan dari itu semua. Dialah Allah Ta'ala al-hadi, dialah Allah Ta'ala al-muwaffiq. Ya, dialah yang bisa membimbing dan menyelamatkan kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam kajian kita dan sudah cukup larut malam, maka kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Sebelum kita tutup, dipersilahkan. Naam, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan sedikit, Ustaz. Baik, nah. Naam, ini Ustaz, mohon nasihatnya. Ini ada seseorang yang dia sudah bertobat dari suatu kemaksiatan, Ustaz. Iya. Namun seringkali dia kembali lagi ke maksiat yang sama setelah dia bertobat. Nah. Namun dia sudah berupaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah kan, dengan melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Namun masih terjatuh lagi, Ustaz, pada kesalahan yang sama itu, kemaksiatan itu. Yeah. Nah, gimana ini nasihatnya untuk orang ini, Ustaz? Apa ada yang salah dari cara dia beribadah, atau apa kira-kira yang menyebabkan orang tersebut
mengalami hal seperti itu. Yeah. Mohon nasihat dan kira-kira apa yang harus beliau lakukan. Nah, Ustaz. Nah, maka memang kita tahu bahwa syarat-syarat taubat itu, ya, yang pertama dia menyesal, ya, menyesal dari perbuatan itu, perbuatan dosa yang telah dia lakukan, tidak ada sedikit pun bangga atau ya, gembira dengan dosa itu, namun dia menyesali. Kemudian syarat kedua dia tinggalkan. Saat itu pula dia tinggalkan. Yang ketiga adalah bertekad tidak mengulanginya di masa mendatang. Ini taubat. Apabila dia bertobat namun tanpa syarat-syarat ini, maka menunjukkan taubatnya belum benar. Ya. Ya, kalau dia mengaku sudah bertobat namun kok mengulangi lagi, maka ini menunjukkan dia belum benar-benar bertekad, ya. Dan bisa jadi dia belum benar-benar meninggalkannya, sehingga tobatnya belum memenuhi syarat, yang berarti tobatnya belum sah. Nah, itu. Namun sehingga dia koreksi, ya. Apa yang harus dilakukan? Apa ada yang salah? Nah, perlu dia koreksi. Ya, apakah tobatnya memang sudah benar ataukah belum? Ya, sehingga harus terpenuhi 3 syarat itu. Nah, maka Allah katakan walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus melakukan apa yang sudah dia kerjakan, dia terjatuh padanya, tidak. Ya, sehingga tidak harus dia tinggalkan itu. Nah, seorang hamba kalaupun kalau dia sudah berupaya, dia benar-benar penuhi syarat-syaratnya, ya, dia menyesal, benar-benar menyesal dan memang dia segera tinggalkan dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Namun jika masih saja dia terjatuh karena padahal dia sudah berupaya, maka dia tidak putus asa, ya. Tetap kembali dia beristighfar, kembali dia bertaubat. Nah, sehingga kalau memang dia sudah berupaya serius, benar-benar meluruskan taubatnya, memenuhi syarat-syaratnya, namun ternyata masih terjatuh lagi, maka apa yang dilakukan? Maka tetap dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali dia bertobat. Segera dia kembali kepada Allah. Begitu. Sehingga kalau ditanya apa lagi yang dilakukan kalau dia terjatuh pada dosa itu lagi, maka tidak ada jalan lagi kecuali kembali bertobat. Kembali bertobat. Kembali kepada Allah. Terus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama seseorang itu jujur dengan taubatnya, ya, selama dia mau beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innallaha ghafurur rahim. Nah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Fa innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hamba yang ya telah melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Ya. Selama hayat di kandung badan dan selama matahari belum terbit dari barat, ya. Selama nyawa itu belum sampai ke kerongkongan, maka selama itu pula Allah masih membuka lebar-lebar pintu taubat. Rahmat Allah sangat luas, maka jangan putus asa. Segera kembali. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu. Jazakallah khair, Ustaz. Wa'iyyakum. Afwan, masih ada ini, Ustaz. Pertanyaan satu. Nah, Ustaz. Penggunaan fasilitas organisasi ya. masjidnya misalnya ya. Dalam taklim dan daurah. Organisasi, ya. Kalau kita contoh organisasi itu ketika ada acara, kegiatan atau daurah, kita bikin panitia, ya. Itu organisasi. Nah, sehingga ada koordinasi siapa yang punya wewenang memutuskan, ya. Mana yang tugasnya ini, masing-masing ada tugas, ya, ada kewenangan gitu kan. Nah, itu contoh organisasi. Nah, yang nggak boleh itu kalau organisasi itu dijadikan sebagai acuan al-wala wal bara.
Ya, yang nanti muncul diistilahkan hizbiyah. Kenapa? Karena menilai kebenaran itu berdasarkan organisasinya. Ya, maka ini sebagaimana menilai kebenaran berdasarkan madhabnya. Ya. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang menimbulkan hizbiyah. Ya. Kalau bukan organisasinya, kalau bukan ormasnya, nggak mau. Ya. Pokoknya ormas saya membuat sidang atau konferensi atau muktamar apa saja, keputusannya itulah kebenaran sudah. Ya. Yang menyelisihinya nggak boleh. Ya. Yang menyelisihinya berarti batil. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Begitu. Sehingga apa boleh kita berdakwah menggunakan organisasi? Ya selama kita berjalan di atas koridor Alkitab was sunnah was salaf. Itu yang menjadi tolak ukur kebenarannya. Itu yang tertinggi. Nah, organisasi hanya apa? Sebagai sarana saja. Tapi tadi itu sangat banyak yang tertimpa penyakit. Ya, tatkala menggunakan organisasi ini cenderung apa? Cenderung muncul penyakit-penyakit hizbiyah. Sehingga dari sini kita mengambil pelajaran dari sini untuk tidaklah menggunakan kepanitiaan atau yang lainnya kecuali sebatas kebutuhan. Selesai kegiatan ya selesai sudah. Gitu. Kalaupun terus seperti yayasan misalnya, labas itu kita gunakan. Namun sekali lagi apa? Jangan menimbulkan hizbiyah. Seperti itu sih. Apa maksudnya hizbiyah? Meletakkan wal-wala wal-bara secara sempit pada yayasan itu. Pada ADART-nya misalnya. Ini yang disebut hizbiyah. Barakallahu fikum. Ini yang mungkin bisa Anda sampaikan. Afwan Ustaz, tambah sedikit tentang hal itu. Yang Anda maksud adalah penggunaan fasilitas masjid organisasi tertentu yang kategori mungkin hizbiyah. Yang untuk menghindarkan fitnah itu bila kita sering menggunakan itu, tidak berupaya untuk keluar dari sana. Itu Ustaz. Itu diantaranya sebagaimana keterangan para masyayikh kita, kalau masjid atau tempat itu sangat mencolok menunjukkan syiar-syiar hizbiyahnya. Ya, satu. Kemudian yang kedua, menghalangi kita untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Sehingga kita karena pinjam tempat nggak mau menyampaikan al-haq, ya, nggak mau menyampaikan salafiyah, nggak mau mengingkari kebid'ahan, mengingkari kesyirikan, nggak mau menyampaikan tauhid was sunnah. Ya, seperti ini yang tidak boleh. Tapi kalau kita meskipun kita pakai pinjam tempat, ya, dan tempat itu tidak menampakkan syiar hizbiyahnya dan kita tetap dakwah secara dengan bisa berdakwah, mendakwahkan Alkitab was sunnah ala ma kana alaihi salaf, maka enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah kita pakai. Nah, termasuk yang kita hindarkan tatkala memakai tempat itu adalah ketika dakwah kita dicampur baurkan dengan dakwah hizbiyin misalnya. Misalnya diadakan acara ya bersamaan di hari yang sama, di acara yang sama, bertemu ya antara dai salafi dengan dai hizbi. Ya, nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya jadwalnya berbeda-beda sendiri dan jadwal kita nggak ada kaitannya dengan jadwal si fulan, maka labas, ya labas kita sampaikan. Semoga dengan itu justru menguatkan barisan salafiyin, ya, dan melemahkan hizbiyin. Dan kita tidak menghalangi adanya jadwal hizbi walaupun di hari yang lain, ya, tidak menghalangi kita untuk mengingkari ya kemungkaran begitu. Barakallahu fikum. Itu yang mungkin bisa Anda pahami dari pertanyaan antum. Nah, Ustaz, insyaallah cukup untuk pertanyaannya, Ustaz. Baik. Jazakumullah khair, Ustaz.